Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Eka Febriani dengan NIM 222 030 100 142. Ini saya dari kelas psikologi 3A1. Saya akan mempresentasikan laporan penyusunan proyek psikologi sumber daya manusia pada perusahaan PT Trisakti Lautan Mas. Di sini saya berkontribusi pada bagian proyek 5, yakni identifikasi jabatan dan juga kebutuhan pelatihan. Sebelumnya di sini saya akan membahas tentang overview proyek 1, kemudian proyek 5, proyek 6, dan juga proyek 7. Langsung saja kita akan ke proyek 1. Sebelumnya kelompok kami mendapatkan revisi pada bagian SWOT-nya. Nah, di sini pada bagian weakness 1 dan juga trait 1, yakni bagaimana cara perusahaan membangun dan juga memelihara hubungan yang kuat kepada pelanggan untuk mendukung retensi dan juga mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari pelanggan untuk perusahaan kami. Selanjutnya, di sini juga mendapatkan revisi pada bagian job description-nya untuk bagian aktivitas tugasnya. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian jabatan kepala departemen. Di sini aktivitas tugas dari kepala departemen yang pertama yaitu kepala departemen akan memimpin jalannya program atau pelaksanaan dari program kerja perusahaan PT Trisakti Lautan Mas ini. Kemudian yang kedua, kepala departemen akan melakukan penilaian performa dari sumber daya manusia pada perusahaan kami. Dan yang ketiga, yakni kepala departemen akan merencanakan bagaimana jalannya rekrutmen karyawan perusahaan. Yang keempat, kepala departemen akan mengevaluasi performa sumber daya manusia dengan periode bulanan. Dan yang kelima, kepala departemen akan memastikan bagaimana sistem pengelolaan sumber daya manusia dapat berjalan dengan efisien. Selanjutnya kita akan masuk pada proyek 6. Proyek 6 yakni bab training program. Yang pertama kita akan membahas identifikasi kebutuhan pelatihan. Di sini saya akan mengambil jabatan itu kepala departemen dan hanya mengambil satu sampel aktivitas tugas saja. Nah, aktivitas tugas ini ditinjau dari knowledge, skill, dan juga attitude kita jadikan satu. Kemudian identifikasi kebutuhan pelatihannya ditinjau dari sasaran pelatihan, poin materi pelatihan, metode pelatihan, dan juga alasan pertimbangannya. Nah, yang pertama kompetensinya yakni bagaimana kepala departemen dapat memahami tentang visi, misi, dan juga tujuan perusahaan secara mendalam. Kemudian ada leadership skill dan komitmen terhadap pencapaian target perusahaan. Nah, kita tinjau pada identifikasi kebutuhan pelatihannya dari sasaran pelatihan. Yang pertama yakni bagaimana kepala departemen bisa memperdalam pemahamannya tentang visi, misi, dan juga tujuan perusahaan. Kemudian yang kedua, bagaimana kepala departemen dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinannya pada perusahaan PT Trisakti Lautan Mas ini. Dan poin yang ketiga yakni bagaimana cara kepala departemen bisa memperkuat komitmen terhadap pencapaian target yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, ditinjau dari poin materi pelatihan tersebut ada 3, yakni yang pertama analisis dan juga interpretasi visi dan misi dan juga tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu bagaimana cara kepala departemen bisa mengembangkan skill kepemimpinannya yang bisa berorientasi pada tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga yakni bagaimana kepala departemen bisa mengelola pengelolaan perusahaan ini secara strategis untuk mencapai target perusahaan yang harus mereka capai. Kemudian ditinjau dari metode pelatihannya, kepala departemen biasanya melakukan problem solving atau sesi diskusi dan juga cara kepala departemen ini bisa menganalisis tentang visi dan juga misinya. Yang kedua yakni kepala departemen akan melakukan latihan kepemimpinan di mana latihan kepemimpinan tersebut akan digunakan untuk bisa mencapai target dari perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu studi kasus. Bagaimana kepemimpinan yang strategis bisa berjalan dengan lancar pada perusahaan kami. Dan alasan pertimbangannya juga ada 2, bagaimana kepala departemen bisa memastikan semua pemangku
berkepentingan memiliki pemahaman yang konsisten dan juga sama perihal tujuan perusahaan yang sudah ditargetkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan bagaimana kemampuan kepemimpinannya untuk memimpin jalannya perusahaan ini supaya tidak kalah saing oleh tren pasar. Nah, kemudian di sini langsung saja kita masuk pada identifikasi kompetensi jabatan. Saya akan mengambil salah satu jabatan, yakni jabatan dari kepala departemen. Nah, saya akan mengambil satu aktivitas tugasnya, kemudian kita akan melakukan pemetaan kompetensi yang ditinjau dari knowledge, skill, dan juga attitude. Nah, salah satu aktivitas tugasnya yaitu kepala departemen dapat memimpin pelaksanaannya program kerja perusahaan. Kemudian kita tinjau dari knowledge-nya, kepala departemen harus mampu memahami tentang visi, misi, dan juga tujuan perusahaan agar mereka paham bagaimana kesalahan-kesalahan ataupun hal-hal yang harus diperbaiki dalam perusahaan tersebut. Dan juga visi misinya agar bisa tercapai. Dan kemudian ada juga ditinjau dari skill. Skill ini dari kepala departemen harus memiliki leadership skill ya, di mana kepemimpinan itu harus terus diasah untuk memangku tim kerjanya agar bisa fokus untuk peningkatan stabilitas perusahaan agar bisa lebih baik lagi dan juga lebih efisien lagi yang sesuai dengan visi misi dan juga tujuan perusahaan tersebut. Kemudian ditinjau dari attitude atau sikap kerjanya, kepala departemen harus mampu berkomitmen kepada pencapaian target yang harus dicapai oleh perusahaan. Nah, di mana komitmen tersebut harus bisa terus stabil agar perusahaan juga bisa berjalan dengan baik dan juga tidak kalah saing oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya. Langsung saja kita masuk pada project 6. Nah, pada project 6 ini yakni performance appraisal. Yang pertama yaitu kita akan membahas penentuan indikator kerja Departemen Sumber Daya Manusia pada perusahaan PT Trisakti Lautan Mas ini. Nah, di sini saya akan meninjau dari jabatan kepala departemen dan akan mengambil salah satu sampel aktivitas tugasnya, yakni memimpin pelaksanaan program kerja perusahaan. Nah, output tugas yang bisa diambil dari salah satu aktivitas tugas tersebut yaitu bagaimana pelaksanaan program perusahaan tersebut berjalan dan kemudian outcome-nya atau nilai yang bisa diambil dari output tugas tersebut, pelaksanaan programnya bagaimana, apakah bisa terstruktur dengan baik dan juga apakah pelaksanaan tersebut bisa mencapai tujuan yang sesuai target dengan pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut harus sinkron dengan apa yang ada pada tujuan perusahaan tersebut dan program tersebut juga harus bisa menyesuaikan dan adanya penyesuaian terhadap tujuan dan juga visi misi perusahaan. Nah, benefitnya yang bisa kita ambil yaitu penilaian keberhasilan dari program kerja yang sudah terlaksana oleh program kerja yang dilaksanakan oleh kepala departemen tersebut. Kemudian impact-nya yaitu dengan peningkatan performa perusahaan agar membuat perusahaan ini lebih upgrade lagi dan lebih baik lagi. Kemudian kita akan membahas tentang rumusan evaluasi kinerja Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan mengambil untuk jabatan kepala departemen lagi dengan indikator kinerja, yakni presentase program kerja sudah terrealisasi, definisinya sudah tertera pada tabel berikut. Kemudian kita mengambil bobot kinerja sebesar 40 dengan satuan kinerjanya yaitu persen dengan periode kinerja tahunan, dan polarisasinya kita menggunakan maksimal. Bagaimana kok bisa maksimal? Karena target kinerja kita 90% ini dibagi realisasi kinerja dan juga dikali 40 dengan hasil nilai kinerjanya 44,4 sekian. Nah, kenapa polarisasinya bisa maksimal? Karena target kinerja kita 90%, tapi realisasi pekerjaannya sudah melebihi dari target perusahaan. Nah, pertimbangannya yaitu kami menggunakan benefit dengan pertimbangan program kerja yang sudah terrealisasi dengan indikator keberhasilan program kinerja sudah berjalan dengan sesuai target, bahkan melebihi target yang sudah kita tetapkan. Nah, langsung saja kita berjalan ke project 7, yakni project job evaluation dan job grading. Nah, kita akan masuk pada Dictionary of Job Evaluation Human Resource Departemen PT Trisakti Lautan Mas. Di sini saya akan mengambil salah satu faktor evaluation-nya,
Yang pertama yakni responsibility and authority atau tanggung jawab dan juga wewenang. Definisinya sudah tertera pada tabel tersebut dan pertimbangannya dengan memiliki tanggung jawab dan juga kewenangan yang baik, maka Departemen Sumber Daya Manusia ini bisa menjadi mitra yang strategis karena apa? Bagi manajemen puncak dan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang adil, nyaman, kemudian yang produktif dan juga berorientasi pada pertumbuhan ataupun perkembangan perusahaan PT Trisakti Lautan Mas ini. Nah, di sini dictionary of faktornya dari responsibility and authority bisa dilihat jangkauan tanggung jawabnya dari low, medium, high, nah level 1 3 dengan poin 10, 20, dan juga 30. Kemudian kita masuk pada job evaluation data form. Kita masuk pada jabatan kepala departemen. Saya akan mengambil salah satu faktornya yakni responsibility and authority pada bagian jangkauan dan juga tanggung jawab. Nah, untuk warna kuning ini asesor tim satunya dari mahasiswa, kemudian asesor tim duanya dari internal perusahaan dengan final evaluation 30, dengan asesor tim 1 poinnya 30, asesor tim 2 juga poinnya 30, dengan final evaluation juga 30, total keseluruhannya menjadi 560. Kemudian kita akan masuk pada bagian job grading data form. Kita memasukkan nilai minimalnya sebanyak 250, nilai maksimal sebanyak 560, dan kita akan menentukan jumlah grade pada perusahaan tersebut sebesar 4. Nah, bagaimana cara kita menentukan interval grade-nya? Dengan mengurangi nilai maksimal dengan nilai minimum, kemudian kita bagi jumlah grade-nya dan hasilnya yakni 77,5. Dan kita lakukan hal yang sama pada subgrade 3 dan subgrade lain subgrade 4 dan interval subgrade keseluruhan yakni 19,375. Nah, di sini kita sudah masuk pada tabel job grading data form. Jadi saya akan mengambil jabatan dari kepala departemen dengan total poin keseluruhan tadi sudah tertera sebanyak 560 dengan job grade-nya ada 1 pada level departemen. Untuk nilai jabatannya, nilai maksimalnya 560,0 dengan nilai minimum 482,5 dan dihasilkan dan hasil intervalnya sebanyak 77,50. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.